Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seseorang ya yang mengalami sebuah kezoliman dari ajaran sesat gerombolan LDI, ajaran sesat gerombolan takfiri LDI. Coba kita akan berbincang-bincang dengan beliau, mungkin perkenalan, lalu pengalaman di LDI, kemudian lanjut hijrahnya seperti apa, terus masalah yang dihadapi apa. Oke, kita berbincang-bincang. Bisa kenalan, Pak? Baik. Perkenalkan, nama saya Jeffrianto. Saya asli orang Padang, lama di Lampung. Dan mengenal LDI ini dari orang tua sekitar tahun 80. Dan saudara-saudara saya terlebih dahulu mondok. Ada 3 orang. Kemudian saya di tahun 86. 86. Mondok juga di Gading, Jombang. Wah, Insya Allah. Usia berapa itu, Pak? Kan di tahun itu pula saya mencoba tes jadi mubalek. Masya Allah. Di Kediri dan terakhir di Kertosono. Itu usia berapa, Pak? Ya, Usia berapa itu? usia 16 tahun. Oh, 16 tahun. 16 tahun, sekitar 16 tahun lah. Kemudian di tugas awal itu saya ditugaskan di Bandung. Tahun 8. Habis masa tugas balik lagi ke Kediri memperdalam hadis-hadis besar, hadis Bukhari. Lalu beberapa bulan ditugaskan lagi di Sulawesi Selatan. Wah, pengalaman tugasnya udah banyak nih ya. Tepatnya di Sengkang, Kabupaten Wajo. Habis masa tugas kembali lagi ke Kediri menambah ke ilmu mangkul. Karena Bukharinya belum begitu banyak pengumpulannya. Beberapa bulan di hadis besar Bukhari ditugaskan kembali ke Tangerang. Habis masa tugas lagi balik ke Kediri menambah ilmu mangkul Bukhari, lalu ditugaskan lagi di Padang. Dan kemudian ditugaskan lagi di Palembang. Nah, disitulah di Palembang saya diperjodohkan lah. Di Palembang tahun berapa itu, Pak? Ya? Di Palembang tahun berapa, usia berapa? Oh ya, di Palembang itu sebenarnya saya di Padang itu sudah menikah. Qadarullah 8 tahun bertahan. Dan saya punya anak 4. Nah, itu sudah saya sampaikan ke pengurus. Saya duda punya anak 4. Tapi ya mereka ingin menjodohkan salah satu keluarga dari imam daerahnya itu. Dulu imam daerahnya Mahmud Sinamin. Beliau sudah meninggal, rahimahullah.
cerita, dinikahkanlah kami di tahun 99. Bulan 9, tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Itu Oh. nomor keramat kata. Nomor keramat. Alhamdulillah, karena ada sesuatu hal yang nggak begitu nyaman saya di Palembang, saya mencoba untuk balik ke Kediri, menambah ilmu kemakmulan. Kemudian saya mencoba untuk tugas kembali. Ditugaskan saya di Semarang. Di Semarang, beberapa bulan saya menceritakan kepada pengurus, ya sudah bawa saja keluargamu ke sini. Lalu saya bawalah istri dan anak saya. Waktu itu anak baru 1, Putri namanya. Dia lahir di tahun 2000. Jadi sekarang sekitar usianya 24 tahun. Nah, qadarullah bertahan 2 tahun. Kami berpisah. Sebenarnya kalau ini bahwasanya semua takdir itu tidak ada yang buruk. Takdir Allah itu pastilah yang terbaik. Nyatanya bukti setelah kami berpisah, memang Allah menghendaki di antara kami ganti yang terbaik. Alhamdulillah beliau menikah sama iparnya. Karena kakaknya itu ayunya meninggal dunia, iparnya itu menjadi duda. Kemudian mantan istri saya juga dicerai saat itu. Lalu mereka dinikahkanlah. Istilahnya itu turun ranjang. Alhamdulillah kehidupan mereka baik-baik. Ekonominya baik, bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Saya dengar anak saya ini udah sarjana. Alhamdulillah. Sempat di waktu 2012 kalau nggak salah, sepulangnya saya dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mau pulang ke Semarang, mampir ke Kediri. Allah atur, ternyata mantan ini juga beserta keluarga besarnya dan jamaah Palembang itu mengadakan tur Anjang sana ke Kediri, kalau nggak salah 2 bis. Lalu kami meminta kepada pengurus untuk dipertemukan. Harapan saya saat itu ya sudah. Ternyata kan mereka juga kan dalam keadaan baik, semuanya baik, ekonomi baik, tidak berkurangan, tidak kekurangan sedikit pun. Dan saya juga alhamdulillah dengan keadaan saya sekarang, Allah memberikan kemudahan. Jadi masing-masing kami ini baik-baik saja. Nah, ketika kami minta kepada pengurus saat itu Pak Roman Mubarak untuk mengislahkan, mendamaikan yang lalu, ya sudahlah lalu. Yang kita hadapi bagaimana ke depan anak-anak. Harapan saya saat itu seperti itu. Ternyata yang saya terima bukan seperti itu. Kajian, magian, bahkan di depan anak saya sendiri mengajarkan untuk durhaka. Nah, ini yang jadi permasalahan. Saat itu saya belum hijrah. Setelah itu
kami sudah nggak ada komunikasi lagi karena awalnya sudah diawali dengan komunikasi yang buruk, sehingga ya sudahlah untuk menjaga hal-hal yang tidak kan ucapan yang tidak baik, saya diam. Pak, maaf Pak, agak munduran Pak, bisa nggak Pak? Maaf, agak munduran. Nah, terus siap. Saya coba untuk berkomunikasi pada anak saya, karena bagaimanapun walaupun orang tuanya berpisah, anak itu tetap tidak bisa dipisah. Saya coba untuk berkomunikasi, yang bisa saya hubungi adalah salah satu kerabatnya, yaitu namanya Yosef, anaknya Imam Daerah. Kata beliau, gak usah hubungi dulu, ya sudah. Saya tidak pernah lagi komunikasi. Cuma saya punya keyakinan saat itu, suatu saat ketika nanti putri saya ini mendapatkan jodoh, pastilah dia akan menghubungi saya, mencari saya untuk meminta ridhonya dan doanya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Malam saya mendapatkan berita dari salah satu jamaah orang Palembang yang berada di Lampung. Kebetulan orang Palembang itu, ibu-ibu itu sekelompok dengan kakak saya, mbak saya yang di Lampung, mengabarkan bahwasanya anaknya si Jeffrey, putri, itu sudah menikah. Loh, saya kaget. Kok bisa dinikahkan tanpa sepengetahuan ayahnya? Ini gimana ceritanya? Gitu. Oh, Pak, maaf Pak, hijrahnya Pak Jeffrey kapan? Alhamdulillah, hijrahnya saya di tahun 2014. Oh, udah lama ya? Udah lama. Zamannya Pak Mauludin. Pak Mauludin. Ini ada hubungannya nggak dengan hijrahnya sampean? Kami berpisah masih dalam keadaan Bukan. dalam keadaan jamaah saja. Komunikasi kami, hubungan kami sudah tidak baik. Saya berusaha ingin menjadi baik, tapi yang pihak sana menghindar untuk berhubungan baik, sehingga kami dipesankan tidak usah menghubungi. Dalam keadaan masih jamaah saja begitu, apalagi setelah mendengar, pasti mereka mendengar kalau saya sudah hijrah. Karena sahabat saya, Pak Taufik Pak Bumi, yang mencoba mengislahkan antara kami dengan mereka, dengan mantan, itu sudah hijrah juga. Maka pastilah mereka menganggap saya juga sudah hijrah. Jadi selama hijrah nggak ada komunikasi sama anak? Sudah nggak bisa dihubungin. Kerabatnya bilang nggak usah dihubungin. Makanya tanggapan saya, oke lah, kalau sekarang tidak bisa saya hubungin, suatu saat nanti kalau putri saya jodohnya, pastilah dia akan mencari saya. Karena yang berhak untuk menikahkannya adalah saya sebagai bapak kandungnya, kan begitu. Tapi ternyata itu kan tanpa sepengetahuan saya. Nah, ini yang menjadi saya kalau saya lihat ada beberapa kemungkinan. Begitu nekatnya pengurus-pengurus keluarganya menikahkan anak saya tanpa sepengetahuan ayahnya. Pertama, dia pasti berdusta
dustanya apa? Bisa saja dia ketika ditanya oleh penghulu, mana orang tuanya, bapaknya, bapaknya tidak diketemukan. Ini kemungkinan saja ya, kemungkinan, bukan satu tuduhan. Karena ada beberapa kemungkinan dinikahkannya anak saya tanpa ayahnya. Itu bisa dibantah. Kita tidak bisa ditemukan ayahnya masih hidup. Nah, istri saya itu pernah ke rumah saya di Lampung, pernah tinggal di tempat saya yang di Natar, Serbajadi, pernah saya kerja di Semarang, tinggal di rumahnya imam daerah Semarang. Waktu itu saya diangkat menjadi supir daerah, jadi tinggal di rumah Sabilin daerah, berdampingan dengan rumahnya imam daerah. Terus bagaimana mungkin tidak bisa ditemukan? Kita tahu LDI adalah organisasi yang kenal, organisasi yang mereka organisasi yang terbesar ketiga. Tentu mereka kalau mempunyai etikat baik, oke lah, nggak ayahnya, dia pasti kan nanyain sama organisasinya, sesama organisasi kan pasti tahu. Sama pengurus ini untuk menanyakan keberadaan saya. Ya kan dia kan sebelum nikah KUA kan ada nikah apa namanya ND ya, nikah dalam. Ya harusnya kalau memang benar ada etikat yang baik, harusnya saat ND itu ya mereka meng-cross check kan bapaknya masih ada enggak gitu. Harusnya kan seperti itu harusnya. Harusnya dia meng-cross check kalau ada dulu kira-kira di mana, ya tadi kan antar daerah kan saling terhubung itu kan. Iya pasti. Maka harusnya kalau memang LDI bener, ya harusnya bisa mengundang sampean ya Pak Jeffrey sebagai orang tuanya Putri untuk menjadi wali. Harusnya kan seperti itu harusnya. Apalagi di KUA nikah lagi kan, jadi kan nikah 2 kali kan. Kalau dia kan nikah 2 kali. Ya, itu. Ada pernikahan seperti itu. Seperti saya alami sendiri ketika menikah istri saya yang ini, yang mantan ini, itu 2 kali. Pertama dinikahkan oleh imam daerahnya, saksikan imam daerahnya, keluarga besarnya. Setelah itu besoknya baru di rumah keluarga istri, nikah nikah keluarnya melalui KUA. Saya kira begitu juga kayaknya prosesnya. Ya emang ini. Jadi, ya emang LDI ini emang parah gitu loh. Nggak ada, apalagi kalau sudah hijrah kan dihukumi kafir, nggak perlu gitu. Ya, itu tadi. Pertama, kenapa mereka begitu nekat menikahkan anak saya tanpa sepengetahuan aku? Pertama tadi itu, mereka mengatakan bahwasanya ayahnya tidak ditemukan. Mestilah KUA itu dia akan menanyakan mana bapaknya, kan begitu. Terus yang kedua, pemahaman takfirinya. Karena saya sudah keluar dari pemahaman LDI, maka dihukumi murtad, dihukumi kafir. Sedangkan memang secara dalil orang-orang kafir itu tidak boleh menjadikan wali bagi anaknya yang muslim. Itu yang paling parah. Kalau menganggap saya ini setelah keluar dari kelompok LDI kafir sehingga tidak berhak untuk menjadi wali bagi anak saya, lalu mereka berdusta bahwa
akhirnya kami tidak menemukan ayahnya. Dan memang pengetahuan saya ketika KUA dijelaskan bahwa ayahnya itu tidak ditemukan, maka itu sebagai rujukannya untuk menikahkan mereka, gitu kira-kira. Ya, insya Allah kasus ini akan kami sampaikan ke MUI Pusat. Ya, mudah-mudahan nanti ada solusi. Cuman kemarin saya menyampaikan ke Syekh Aziz, ya, jawaban beliau ya sampean diminta untuk mengikhlaskan dulu, ya, untuk menolong anak lah, biar kondisinya ya halal gitulah, ya, agar pernikahannya halal. Itu mungkin solusi dari Syekh Aziz kemarin gitu. Ya. Jadi tapi kalau keinginan saya itu, ya saya syukur saran-saran Ustadz Abdul Aziz. Tapi kalau bisa harapan saya itu supaya perjalanan rumah tangganya itu baik, diridhoi oleh Allah. Harapan saya itu sudahlah nikah kembali, nikah ulang kalau bisa. Sebab kalau sampai terjadi tidak, oke lah, saya mengikhlaskan. Tapi kan psikologis itu akan terganggu, dia akan terkena mental nanti. Masyarakat akan tahu jamaahmu, media ini kan gampang tersebar. Nah itu anaknya si Putri, anaknya Jeffrey itu kok nikah nggak pakai, jadi fitnah, gitu loh maksudnya. Itu akan menyebabkan jadi beban mental buat anak saya, dan saya nggak mau. Saya ingin membahagiakan anak saya mungkin dengan cara seperti itu. Saya ingin menyelamatkan anak saya dari fitnah. Oke, secara umum mereka sah-sah saja, tapi kan belum tentu nanti di sisi Allah. Ya. Begitu. Ya. Pandangan mereka, umpamanya, saya juga mengikhlaskan. Tapi apakah Allah ridho? Siap. Belum tentu kan. Siap. Maka lebih amannya bagi saya, harapan saya itu, saya akan terbuka dengan cara apa untuk bisa menikah ulang lagi anak saya. Yang penting anak, cuma ijab kabul, udah selesai, pulanglah kalian. Saya doakan semoga rumah tangga kalian bahwa warahmah, itu harapan saya, sehingga perjalanan rumah tangganya itu tidak terganjal. Apa salah saya berpandangan seperti itu? Siap. Nanti coba saya sampaikan, barangkali dari MUI bisa menengahi gitu Pak, cari solusi. Bisa, ya mudah-mudahan harapan sampean itu bisa terkabulkan gitu. Amin. Oke. Nikah itu bukan main. Kan ada syarat-syarat sah, ada, sama seperti sholat. Sholat itu kalau tidak terpenuhi syarat-syarat rukun sahnya sholat, batal kan? Ya. Sama pernikahan itu juga ibadah, sama dengan sholat. Harus terpenuhi itu syarat-syarat rukun wajibnya sahnya pernikahan. Ya. Di antaranya harus ada walinya. Ya sudah, patokannya di situ saja kita ambil. Oke lah, sudah terlanjur dinikahkan secara dalam, dinikahkan secara KUA, tapi kan belum seizin dari saya. Saya izini, saya akan terbuka, saya akan ridho. Yang penting anak saya selamat.
dari pernikahan yang subhat. Mungkin yang berpendapat sah, tapi itu lebih cenderung bagi saya, menurut saya subhatnya ada. Ya, Saya ingin menghilangkan subhatnya itu siap, siap, supaya aman perjalanan rumah tangga anak-anak saya. siap. Dan ini buat anak saya Putri, perhatikan ucapan ayahmu ini, dengarkan. Sejatinya yang menginginkan kamu kebahagiaan adalah ayahmu. Mereka dari ibumu, dari keluarga ibu, dari pengurus, sejatinya mereka itu tidak untuk membahagiakan kamu. Mereka tidak menyayangi kamu. Kalau betul-betul mereka menyayangi kamu, membahagiakan kamu, nah harusnya dia akan mencari ayahmu, tak ridho. Kalaupun toh ayahmu nggak ada, yang lebih berhak itu adalah saudara ayahnya. Ayahnya masih ada semua saudara-saudara. Kalaupun tidak ada lagi anak ayahmu yang laki-laki. Itu urutan-urutan dan perwalian pernikahan. Saya kira begitu. Siapa? Mohon maaf pada semua. Mungkin selama ini ayahmu tidak bisa memberikan perhatian karena terhalang dengan entahlah apa itu, rasa dendam, rasa benci pada ayahmu ini. Terhalang hubungan ayah sama anak-anaknya, Tri dan Rizky. Saya kira begitu ya. Barakallahu fikum. Ya Pak. Bayakum. Cukup ya Pak ya. Soalnya nanti akan segera saya sampaikan. Syukron Pak. Jazakumullah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.